sebab-sebab daripada seseorang menjadi sempit rezekinya. Di antaranya ketika makan meremehkan makanan yang jatuh daripada piringnya, apalagi membiarkan makanan sampai tersisa di piringnya tidak dimakannya. Hada yurisul faqr, hada yurisul faqr, sebagaimana disebutkan juga oleh mereka, termasuk yurisul faqr adalah banyak tidur berlebihan dalam tidur. Yurisul faqr, tidur tanpa memakai pakaian sehelai pun. Yurisul faqr, ya, menyapu di malam hari, menyapu rumah di malam hari. Yurisul faqr, membiarkan rumah laba-laba di rumah kita. Dan yurisul faqr, memakai imamah dalam keadaan duduk atau memakai celana dalam keadaan berdiri. Sebaliknya, yurisul faqr juga memakai sisir daripada sisir yang sudah patah. Ada yurisul faqr. Yurisul faqr, tarkul doa lil walidain, tidak mendoakan kedua orang tuanya. Yurisul faqr kadalik nida'uhuma bismihima, memanggil kedua orang tuanya dengan kedua namanya langsung, tanpa memanggil ayah, tanpa memanggil aba, abi atau ibu, tapi langsung dipanggil dengan namanya, yang dengan panggilan tersebut tidak menghormat kepada kedua orang tuanya. Maka hada kadalik yurisul faqr. Wa hakada disebutkan oleh fuqaha mimma yurisul faqr. Wal faqr bisa jadi maksudnya faqr dunia, yang lebih parah lagi bisa jadi maksudnya adalah faqr ad-din, faqr agama, kefakiran agama yang lebih kita takutkan. Fa israf, ya, yang bahi tarku, yang bahi itinabu, dianjurkan untuk kita tinggalkan, ya, untuk kita perhatian dengannya. Jangan membiarkan, ya, nasi atau makanan dibuang begitu aja. Bahkan sampai dikatakan oleh fuqaha, kalau misalnya pun ada seseorang yang tidak habis makanan yang dimakannya, kalau tidak bisa diberikan kepada yang lainnya, kalau bisa itu adalah lebih baik. Kalau tidak bisa, biarkan, jangan langsung dibuang, tapi biarkan sampai rusak sendiri, sampai tidak layak lagi untuk dimakan, baru kemudian dibuang. Karena membuang saat itu, padahal makanan itu masih layak untuk dimakan, maka dia membuang-buang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hukumnya haram. Kita makan nasi pecel, kita makan nasi goreng satu bungkus, kita tidak habis, memakannya separuh, kemudian separuhnya kita langsung buang, itu haram. Biarkan sampai kering, biarkan sampai rusak, sehingga ketika sudah rusak, sudah tidak layak lagi untuk dimakan, maka di saat itu baru kita buang. Kalau kita tidak bisa menghabiskannya, kalau kita tidak bisa memberikan kepada yang lainnya, atau bahkan kalau bisa kita berikan kepada hewan yang bisa memanfaatkan sisa daripada nasi yang kita makan. Ya, ini minimal. Sebagaimana berulang kali Abuya Al-Habib Hasan memang dididik oleh orang tua beliau untuk tidak buang-buang makanan, untuk perhatian dengan makanan yang dimakan sampai bersih. Jadi piring yang dimakan itu harus bersih. Dan kita kalau pergi ke Madura, ke rumah orang tua daripada Abu Ya Habib Hasan, kita kalau makan ini sampai takut. Jadi sebersih-bersihnya kita bersihkan piring tersebut. Karena kalau tidak bersih, ditegur dan dimarahi dengan ingkar yang syadid, dengan teguran yang keras oleh anak punya Jid itu. Ya, jadi ini pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua Abuya. Maka tidak heran Abuya perhatian dengan ini. Sehingga anak sendiri pernah membuang air dan kelihatan Abuya, ketika anak buang air maka dia tegur sama Abuya, ya Ali, itu jangan buang air begitu aja. Air itu masih bisa diminum. Air itu berharga, air itu bernilai. Ente kalau mau buang, minum tidak habis, minimal ente niat ente buang ke
tanaman, jangan dibuang ke tanah. Atau kalau misalnya tidak ada tanaman, niatkan jangan niat membuang, tapi niatkan untuk menyiram tanah tersebut supaya tidak berdebu sehingga mengganggu orang lain. Jangan membuang, niatnya membuang. Oke, perhatiannya sampai sedetail ini. Mau kita berkali-kali membuang air seperti biasa, bahkan kita membuka keran ya dengan atau aliran yang banyak, padahal kita memakainya membutuhkannya sedikit. Bahkan mungkin kita lewat, ada keran terbuka, air mengalir, terbuang begitu aja tanpa kita peduli. Kita lewat begitu aja tanpa kita perhatikan, tanpa kita menutupnya. Atau mungkin juga listrik, kita melihat ada yang menyala daripada lampu di siang hari, tidak dibutuhkan, tapi kita membiarkannya, itu juga israf. Ada idaatul mal. Ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.